Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai enzim, metabolisme, dan katabolisme. Bagaimana? Penasaran? Yuk simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelum itu kita harus memperkenalkan diri, bukan? Karena ada pepatah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Irham Namawarni dengan NIM 220107501005. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi dan dari kelas pendidikan Biologi A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kelompok enzim, yang kedua adalah mekanisme kerja enzimatik, yang ketiga adalah faktor yang memengaruhi reaksi enzimatik, yang keempat adalah tahapan proses katabolisme. Nah, yang kelima adalah membedakan antara katabolisme dengan anabolisme. Terus yang keenam adalah membandingkan jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob dan anaerob. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah keterkaitan antara katabolisme, glukosa, protein, dan lemak. Materi pertama adalah kelompok enzim. Klasifikasi atau kelompok enzim terdiri dari oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase, atau sintase. Tapi sebelum membahas kelompok enzim, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Kelompok enzim yang pertama adalah oksid reduktase, yakni terjadinya oksidasi reduksi atau transfer elektron. Contohnya adalah laktat dehidrogenase atau LDH dan alkohol dehidrogenase. Nah, yang kedua adalah transferase. Transferase merupakan proses transfer gugus fungsional dari satu molekul ke molekul lain. Contohnya adalah nukleosida monofosfat, kinase atau NMP. Yang ketiga adalah hidrolase. Tipe reaksi dari reaksi hidrolisis adalah transfer gugus fungsional ke molekul air. Contohnya adalah kimotripsin dan tripsin. Yang keempat adalah liase. Liase merupakan penambahan atau pengurangan gugus untuk membentuk ikatan rangkap atau pemutusan suatu ikatan dan ikatan lain untuk membentuk ikatan ganda. Contohnya adalah fumarase dan pirufat dekarboksilase. Yang kelima adalah isomerase. Isomerasis atau perubahan struktur dan geometrik dalam molekul tunggal atau substrat tanpa merubah komposisi substrat tersebut. Contohnya adalah tirose fosfat isomerase dan melat isomerase. Nah, yang terakhir adalah ligase atau sintase. Ligase dua substrat yang diikuti hidrolisis gugus pirofosfat atau nukleosida trifosfat yang sejenis. Contohnya itu adalah minokla RNA sintetase dan piruva karboksilase. Nah, materi kedua adalah mekanisme kerja enzimatik. Nah, cara kerja enzim dijelaskan dalam dua teori, yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key, dan teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Nah, teori yang pertama adalah teori gembok dan kunci. Menurut teori ini, enzim dan substrat dimisalkan sebagai gembok dan kunci. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja dengan berikatan pada sisi aktif. Nah, teori yang kedua adalah teori kecocokan terinduksi. Menurut teori ini, kofaktor aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alestrik. Lalu, kofaktor akan mengubah bentuk sisi aktif agar dapat mengikat substrat tertentu,
Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Kemudian, enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Materi selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi reaksi enzimatik. Nah, faktor yang memengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzim dan kofaktor, konsentrasi substrat, konsentrasi inhibitor, suhu, dan pH. Yang pertama adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim yang lebih besar dari substrat akan mempercepat laju reaksi atau mempercepat pembentukan produk. Nah, yang kedua adalah konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat yang lebih besar dari enzim akan menimbulkan konsentrasi substrat yang jenuh atau laju reaksi maksimum yang menyebabkan ada substrat yang tidak dikatalisis. Yang ketiga adalah konsentrasi inhibitor. Konsentrasi inhibitor yang besar akan memperlambat laju reaksi atau menghambat pembentukan produk. Cara mencegah inhibitor untuk menghambat pembentukan produk adalah dengan cara meningkatkan konsentrasi enzim, kofaktor, dan substrat. Faktor yang memengaruhi reaksi enzimatik yang keempat adalah suhu. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim, yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu maka energi kinetik substrat dan enzim akan meningkat, sehingga mempermudah keduanya saling berikatan. Nah, yang kedua adalah aktivitas enzim meningkat pada suhu optimum sampai suatu suhu maksimum atau sekitar 40 derajat Celcius. Yang ketiga adalah suhu yang terlalu tinggi atau lebih dari 40 derajat menyebabkan enzim tidak bekerja karena struktur enzim rusak akibat mengalami denaturasi protein. Nah, yang keempat adalah suhu yang terlalu rendah atau kurang dari 30 derajat Celcius menyebabkan enzim tidak bekerja karena enzim mengalami inaktivasi. Enzim yang mengalami inaktivasi masih dapat digunakan jika suhu kembali normal. Nah, faktor yang memengaruhi reaksi enzimatik yang kelima adalah pH. pH dapat mempengaruhi struktur protein pada sisi aktif, sehingga substrat untuk berikatan. pH optimum enzim berbeda-beda, dan jika tidak pada pH optimum, enzim dapat mengalami denaturasi protein. Topik selanjutnya yakni tahapan proses katabolisme. Pada tahapan proses katabolisme terdiri dari 3, yakni yang pertama, tahap pencernaan. Pada tahap pencernaan, molekul organik besar seperti lipid, protein, dan polisakarida dicerna menjadi komponen yang lebih kecil di luar sel. Tahapan ini dilakukan pada saat pati, selulosa, atau protein yang tidak dapat langsung diserap oleh sel tubuh. Nah, yang kedua adalah pelepasan energi. Pelepasan energi setelah dipecah, molekul-molekul tersebut kemudian diambil oleh sel tubuh dan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Biasanya asetilkoenzim A yang melepas sejumlah energi. Nah, yang ketiga adalah energi tersimpan. Energi yang dilepas kemudian disimpan dengan mereduksi koenzim dikotinamida adenin dinukleotida menjadi NADH. Pembahasan yang kelima adalah perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Pada proses anabolisme, hormon yang berperan adalah hormon estrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan testosteron. Sementara itu, proses katabolisme akan melibatkan hormon adrenalin, kortisolon, sitokin, dan glukagon. Nah, perbedaan anabolisme dan katabolisme juga terletak dalam penggunaan energi dan oksigen. Anabolisme adalah proses yang tidak membutuhkan oksigen, tapi menggunakan energi yang cukup besar. Di sisi lain, katabolisme adalah proses yang membutuhkan oksigen dan melepaskan energi.
Nah, proses anabolisme umumnya terjadi saat tubuh beristirahat atau tidur, sedangkan katabolisme terjadi saat tubuh aktif atau membutuhkan energi. Nah, selanjutnya itu reaksi anabolisme saat berolahraga dapat membentuk tubuh dan massa otot. Nah, sedangkan reaksi katabolisme bisa membakar lemak dan kalori. Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob dengan anaerob. Respirasi sel dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui dua cara, yaitu aerob atau dengan strike O subscribe to dan anaerob tanpa strike 0 subscribe to. Jumlah energi yang dihasilkan dalam respirasi aerob berjumlah 36-38 ATP karena melalui tahapan siklus Krebs dan transfer elektron. Sedangkan dalam respirasi aerob atau bisa disebut juga fermentasi asam laktat menghasilkan 2 ATP dan 2 molekul asam laktat. Pada respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP karena tidak melalui tahap siklus Krebs dan transfer elektron. Respirasi anaerob atau fermentasi terdiri dari fermentasi alkohol yang menghasilkan alkohol dan fermentasi asam laktat yang menghasilkan asam laktat. Pembahasan yang terakhir adalah keterkaitan antara katabolisme glukosa, protein, dan lemak. Keterkaitan antara katabolisme karbohidrat dengan katabolisme lemak dan protein adalah karbohidrat mengalami proses glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs dan sistem transfer elektron hingga akhirnya menghasilkan ATP. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfogliserdehid dan masuk pada jalur glikolisis. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan mengalami deaminasi dan masuk sebagai asam pirufat, asetil CoA dan beberapa zat dalam siklus Krebs. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai enzim, metabolisme, dan katabolisme. Bagaimana, seru bukan? Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Detrandus Evi Ristiana SPD MPD atas tugas yang diberikan sehingga saya dan kita semua mendapatkan ilmu dan pemahaman baru. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.